Assalamualaikum, halo guys, welcome back to my channel. Ini aku bakalan membahas seputar tips ASI melimpah berdasarkan pengalaman aku. Nah, sebelumnya aku mau kenalin dulu, ini anak aku namanya Anum, umurnya sekarang 10 bulan. Nah, jadi di usianya 10 bulan ini ASI aku tuh masih banyak banget, bahkan kadang juga suka banjir, rembes ya seperti itu, dan nggak jarang juga kadang buat bisa sampai bikin aku tuh demam gitu, meriang, karena kalau aku telat nyusuin aja itu pasti bakalan bikin demam gitu. So, buat kalian yang penasaran, ditonton sampai habis ya. Nah, dia udah tidur. Jadi tadi aku sebelum nidurin dia tadi aku memang nyusuin dia dulu, karena frekuensi nyusu dia itu udah berkurang sejak dia udah MPASI, udah makan 3 kali sehari. Jadi dia nyusuinnya tuh hanya ketika mau tidur dan juga malam hari. Nah, oke deh, langsung aja aku mau berbagi tips ya cara membuat ASI melimpah berdasarkan pengalaman aku. Nah, di sini aku buat menjadi 2 kategori ya, dimana pada saat itu aku mempersiapkannya sejak kehamilan dan juga pasca persalinan atau setelah melahirkan. Nah, untuk yang pertama yang perlu disiapkan sejak kehamilan itu adalah aku membersihkan puting payudaraku dengan menggunakan cotton bud dan juga baby oil. Dan yang kedua adalah aku memijat payudara, karena dengan rajin memijat payudara maka akan dapat membantu kelenjar payudara terbuka, sehingga hal tersebut memudahkan ASI untuk keluar. Sama halnya seperti membersihkan puting payudara tadi, juga fungsinya serupa dengan memijat. Dan aku melakukan ini sejak kehamilan muda, pada trimester 1 sampai trimester akhir. Dan itu aku melakukannya hanya seminggu tuh biasanya 1-2 kali aja, nggak terlalu sering gitu. Yang penting rutin tetap melakukan pijat sendiri dan juga membersihkan si area puting payudara tadi. Kemudian yang ketiga, aku mengkonsumsi vitamin hamil, yaitu berupa Folamil Genio dan juga Folamil Gold. Nah, kenapa ada 2 vitamin ini? Ya, sebutannya sama-sama folamil ya. Nah, ini memang satu produksi vitamin, tapi ada beberapa kandungan yang membedakan untuk setiap usia kandungannya. Jadi pada trimester 1-6 aku mengkonsumsi yang Folamil Gold. Nah, sedangkan pada saat usia kehamilan tua 7-9 bulan aku mengkonsumsi vitamin Folamil Gold. Nah, kalian bisa searching sendiri apa manfaat dari vitamin hamil ini, karena aku juga direkomendasikan oleh beberapa dokter kandungan, dan ini vitaminnya sangat bagus. Selain untuk ibu hamil juga dianjurkan untuk ibu yang menyusui. Maka mungkin karena itu juga setelah melahirkan ASI aku tetap banyak, tapi setelah melahirkan itu aku nggak konsumsi lagi folamil sama sekali. Tapi alhamdulillahnya ASIku tetap banyak. Ini yang keempat, aku minum minuman yang mengandung kacang-kacangan seperti kacang kedelai. Nah, aku biasanya itu minum susu soya ya, atau susu air tahu ya. Nah, aku itu biasanya beli yang udah jadi soy, seperti yang soy gitu. Dan aku juga kadang buat sendiri, karena kalau buat sendiri itu kan kita lebih higienis gitu, dan kita udah tahu sendiri kalau buatan kita sendiri pasti lebih bersih lah, lebih bagus gitu ketimbang yang kita beli sudah jadi. Kemudian yang kelima, aku mengkonsumsi sayur-sayuran berupa daun katuk, bayam gitu. Dan daun katuk itu aku mulai rajin konsumsi pada usia kandunganku 7 bulan sampai mau melahirkan. Nah, aku hampir setiap hari makan daun katuk. Jadi kalau misalnya kalian bosen nih, bagi yang sedang hamil, sedang menanti persalinan, kalian bisa variasiin sesuai keinginan kalian. Kalau bosan misalnya di bening gitu pakai jagung, kalian bisa ditumis. Nah, aku biasanya juga ditumis, karena kan kalau kita makan bening terus itu kan bosan gitu. Nah, itu dia tadi yang harus dipersiapkan pada saat masa kehamilan. Nah, selanjutnya aku mau jelasin hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan pasca persalinan atau setelah melahirkan. Yang pertama adalah biasanya
ibu-ibu yang baru melahirkan itu akan merasa panik ya, stres di hari pertama melahirkan itu ASINya tidak keluar seperti itu. Nah, tips dari aku sebaiknya kalian jangan langsung panik ya mams. Nah, misalnya kalau misalnya memang belum keluar, itu biasanya pasti akan ada setetes atau 2 tetes, itu berupa cairan kolostrum yang berwarna kekuningan. Nah, itu bagus banget untuk daya tahan atau imun bayi kita. Nah, itu kasih aja terus lakukan skin to skin, itu adalah menyusui IMD. Biasanya kalau habis melahirkan itu di bidan biasanya melakukan IMD. Yang kedua adalah minum susu almond. Jadi ketika aku baru siap melahirkan itu aku minum susu almond. Kebetulan aku sudah order, kan aku lahirannya di Batam di rumah sakit Aini. Aku langsung order. Jadi 2 jam setelah melahirkan, aku ketika dipindahkan ke ruang rawat inap, aku langsung minum susu almond, dan hitungan berapa menit aja memang langsung ASIku itu langsung keluar gitu. Jadi meskipun tidak banyak, tapi setidaknya cukup lah untuk anak aku nyusu pada saat itu. Yang ketiga adalah makan kacang-kacangan. Di sini aku biasanya jadikan cemilan ya, atau snack gitu. Nah, aku biasanya nyemilin kacang apa? Kacang kulit seperti itu. Ternyata kalian tahu nggak sih, kacang Garuda itu bagus. Kacang kulit itu bagus banget loh untuk meningkatkan kualitas ASI kita. Selain memperbanyak ASI, juga membuat ASI kita itu terasa lebih enak gitu. Biasanya enak untuk bayi ya. Kenapa enak? Karena tekstur si ASI tadi itu akan lebih kental dan berwarna kekuningan. Nah, hal ini juga yang aku alami pada saat 1 sampai 2 minggu pasca persalinan. Pada saat aku memompa, pumping itu, ASIku itu berwarna kekuningan. Jadi itu sampai berlangsung selama 1-2 mingguan lah, lumayan lama. Nah, jadi banyak banget teman-teman aku yang nanya itu, kok ASINya nggak putih, kok warnanya kuning sih, nggak putih, katanya seperti itu. Padahal kalian tahu nggak, ASI yang berwarna kekuningan itu adalah sangat bagus. Kenapa? Karena ya hasil aku tadi sering makan kacang kulit tadi, jadi si ASI itu teksturnya lebih kental dan juga berwarna kuning, dan itu sangat bagus sekali untuk daya tahan tubuh, hampir sama seperti kolostrum yang pertama kali keluar pada saat kita menyusui bayi kita. Nah, selain kacang Garuda, ada lagi aku juga sering nyemil jagung rebus ya. Nah, jagung rebus ini juga kan mungkin persepupuan kacang-kacangan tadi ya. Kenapa aku bilang persepupuan? Karena kan jagung itu juga seperti kacang-kacangan gitu ya. Nah, jagung ini ternyata bagus banget loh manfaatnya untuk ibu menyusui. Kenapa? Karena aku udah ngalamin sendiri, setiap kali aku habis konsumsi jagung ya di masa-masa golden ini menyusui, pada saat itu ASIku langsung banyak gitu, banjir dan bengkak. Bahkan gak sering juga aku ngalamin yang namanya demam meriang, dan itu aku alami selama 2 bulan setelah melahirkan. Itu aku sering banget ngalamin yang namanya demam, karena anakku perempuan dan dia nyusunya nggak banyak, jadi ASIku tuh sering terbuang gitu sia-sia. Bahkan yang aku pumping pun itu sampai banyak banget di kulkas. Kemudian yang keempat adalah makan sayur katuk dan sayur daun kelor. Nah, itu hampir sama dengan yang aku lakukan pada saat kehamilan ya. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, daun katuk dan daun kelor itu kan memang sangat bagus untuk memperbanyak ASI. Yang kelima, aku mengkonsumsi vitamin ASI Fit yang diberikan oleh bidan dari puskesmas. Nah, jadi pada saat aku kontrol jahitan kan, karena kebetulan aku lahirannya normal. Nah, aku diberikan itu ASI Fit 3 papan, banyak banget kan. Nah, itu aku tetap rutin konsumsi aja sehari sekali. Ternyata memang manfaatnya bagus banget loh. ASIku memang bener-bener banyak. Bahkan ketika si Anum sekarang umurnya udah 10 bulan, ASIku masih tetap banyak. Padahal dia porsi menyusunya itu udah berkurang kan, karena dia udah makan 3 kali sehari. Yang keenam adalah rutin menyusui setiap 2 jam sekali, 2 jam sampai 3 jam. Nah, di masa-masa pada saat baru melahirkan itu, 1 atau 2 minggu setelah melahirkan, itu gunakanlah untuk kita melakukan skin to skin tadi ya, yang disebut dengan menyusui tadi.
Terus kita menyusui, upayakan menyusui itu setiap 2 jam sampai 3 jam sekali. Kalau misalnya si bayi belum bangun ya kita tetap nyusuin gitu, kita sodorin gitu, jangan sampai kita nunggu dia bangun. Nanti yang ada kalau aku sendiri yang ada bengkak, nanti demam lagi, bahkan sampai sekarang pun kayak gitu. Nah, untuk usia Anum sekarang 10 bulan sudah MPASI, aku biasanya lebih banyak menyusui pada saat malam hari. Kenapa? Karena kalau pada saat pagi, siang, sore itu kan udah banyak mainnya, udah gitu makan juga, jadi nyusunya itu berkurang. Nah, pada saat malam hari ketika dia sudah tidur, setiap 2 jam sekali aku pasti susuin juga itu. Kenapa? Supaya semakin sering kita menyusui, maka semakin banyaklah pergantian air ASI tadi. Setiap kok kita mengosongkan payudara, maka akan ada terus pergantian ASI yang baru. Nah, yang ketujuh adalah pumping. Nah, pumping ini adalah pompa ya. Nah, hal ini juga yang bukan terpaksa sih, memang harus aku lakukan pada saat hari kedua aku melahirkan. Kan hari pertama belum terlalu banyak kan, hari kedua itu benar-benar aku udah kewalahan. Sehari itu aku bisa pumping 3-4 kali, dan di hari-hari berikutnya sampai 2 mingguan itu aku bisa pumping sehari 5 kali. Kalian bisa bayangin itu banyak banget ASI aku tuh di dalam kulkas gitu. Jadi alhamdulillah banget, aku bersyukur karena nggak sia-sia gitu apa yang udah aku lakukan, aku persiapkan untuk memperbanyak ASI aku. Nah, yang terakhir nih, jangan lupa untuk banyak minum air putih, dan utamakan kalau bisa minum air putih hangat, karena aku sendiri memang lebih suka minum air hangat. Karena kalau kita banyak minum air itu kan jadi ASI kita itu kan berteksturnya air gitu. Jadi semakin banyak kita minum, insya Allah akan semakin banyak ASI yang keluar. Oke deh, segitu aja sharing dari aku kali ini seputar tips ASI melimpah berdasarkan cerita pengalaman aku. Nah, buat bunda-bunda semua, jika ada yang mau tanya-tanya seputaran kehamilan, menyusui, atau keseharian ibu rumah tangga dan juga per-baby, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Aku juga berharap jangan lupa untuk bantu support channel aku ini dengan cara subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi tentang video-video aku yang berikutnya. Oke, thank you for watching guys, and see you on next my video. Bye.